Terima kasih Fitri. Salam shalom teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan siap menerima pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, dialog pada siang hari ini nanti akan ditemani oleh Pak Taufik Hidayat. Beliau merupakan penulis buku dialog teologis Islam Kristen. Cukup menarik karena biasanya yang didialogkan itu bukan yang teologi ya. Kadang orang enggan untuk mendialogkan mbah ke ranah-ranah teologi. Tapi Pak Taufik Hidayat menuliskan buku Dialog Teologis Islam Kristen. Tema pada siang hari ini sudah disampaikan oleh rekan kita saya, Fitri Al-Istiqomah tadi. Bahasanya benarkah Alkitab dipalsukan? Narasi-narasi seperti ini sering menjadi penghalang bagi kerukunan antara umat beragama. Saling tuduh antara Islam dan Kristen ini sebenarnya terjadi cukup lama dan sejak zaman dahulu. Dan tidak hanya Alkitab yang dituduh sebagai kitab yang dipalsukan, sebenarnya Al-Quran juga mendapat kritikan dari orang Nasrani dan sebagainya sebagai kitab yang fraud scripture atau kitab palsu juga. Begitu teman-teman. Mungkin langsung saja nanti akan dipaparkan oleh Pak Taufik Hidayat selama 45 menit, begitu ya, selama 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Taufik Hidayat. Baik, terima kasih bagi rekan-rekan semuanya. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. atas kesempatan yang sudah diberikan pada sore hari ini ya. Pada sore hari ini memang kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana hubungan ya, atau bagaimana hubungan dialog ya antara Islam dan Kristen yang memang beberapa tahun ini atau mungkin sejak lama ya selalu mengalami sebuah problematika, sering mengalami sebuah polemik ya, khususnya polemik-polemik dalam ranah teologis. Dan memang beberapa tahun lalu saya sempat menuliskan salah satu buku ya, yang memang banyak berbicara tentang dialog-dialog teologis yang memang hal ini sangat perlu didialogkan, khususnya antara agama-agama Ibrahimiyah, baik itu Yudaisme, Kristen maupun Islam. Karena memang ketiga agama ini merupakan agama yang memang dari lahir ya, atau berasal dari satu keturunan yaitu Ibrahim ya, yang memang secara teologis tetapi kita harus juga menerima ranah-ranah teologis di dalam setiap agama tersebut. Kebetulan pada kesempatan sore hari ini saya diberi tanggung jawab untuk sharing tentang apakah Alkitab itu dipalsukan ya. Kalau berbicara tentang apakah Alkitab dipalsukan, ini pun sebenarnya selalu menjadi sebuah polemik, khususnya di dalam relasi teologis antara Islam dan Kristen. Kenapa demikian? Karena memang ada beberapa hal yang memang itu dianggap ya, dianggap berbeda dengan agama sesudahnya ya. Namun kalau kita berbicara tentang Alkitab, ini berbicara dalam konteks Kristen maupun Yudaisme ya. Yang ini kemudian banyak tanggapan-tanggapan dari para sarjana ya, para sarjana khususnya sarjana-sarjana Muslim untuk merespon, untuk menanggapi terkait perbedaan-perbedaan tersebut ya. Sebenarnya kalau kita berbicara ya
tentang problem ini ya. Pada tahun 1877 ada salah satu tokoh namanya Morris ya. Morris Schneider ya. Dia menyanyikan studi detail ya seputar tuduhan ya. Ini dalam tanda kutip tuduhan-tuduhan pemalsuan ya. Tuduhan-tuduhan pemalsuan yang memang itu dianggap sebuah pemalsuan terhadap Alkitab, kitab-kitab sebelumnya ya. Nah, Morris ini juga menyajikan karya-karya Ibnu Hasim, ya, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, ya, dan juga beberapa karya-karya lain dari para tokoh-tokoh Muslim. Ya. Namun setahun kemudian, ya, Ignaz Goldziher, ya, dia adalah salah satu tokoh orientalis yang memang sering mengkritik literatur-literatur di dalam Islam, ya. Dia menulis bahwa persoalan tentang pemalsuan kitab suci ini menjadi sebuah poin penting di dalam polemik kaum muslim itu sendiri. Kunci utama untuk melacak perkembangan polemik teologis terhadap ahli kitab ya. Kajian yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa para ulama-ulama muslim menjadikan tuduhan pemalsuan kitab suci terhadap bagian penting polemik mereka terhadap orang Yahudi dan orang Kristen. Salah satu contoh misalkan Kamila Adang ya. Kamila Adang ini juga salah satu tokoh ini orientalis ya. Dia itu menelaah beragam pendekatan orang-orang Islam terhadap pemalsuan kitab-kitab pra-Quran, yaitu Taurat, Zabur maupun Injil. Hah? Kamila Adang ini mencoba untuk menelaah beragam pendekatan-pendekatan tersebut. Ya. Para sarjana juga telah memperlihatkan ya sebenarnya kegigihan mereka terhadap tuduhan pemalsuan di kalangan Muslim kontemporer khususnya, yang memang sedemikian rupa kencangnya terkait tuduhan-tuduhan yang terjadi tersebut. Ya. Sebenarnya memang ada beberapa ayat-ayat Al-Quran ya, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memang itu dianggap sebagai salah satu landasan pertama, salah satu alasan kenapa orang-orang Islam yang memberikan argumentasi bahwasanya kitab-kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan, kitab-kitab sebelumnya itu sudah tidak murni lagi gitu. Ya. Namun di dalam Islam sendiri sebenarnya ada dua kelompok yang memandang kitab suci atau yang memandang Alkitab itu dalam dua perspektif. Yang pertama, kelompok pertama ini masih mengakui tentang keaslian kitab suci dari Yudaisme maupun Kristen. Ini kelompok yang pertama. Kelompok Islam yang kedua, mereka mempercayai bahwa kitab suci dari agama sebelumnya itu telah mengalami perubahan, atau dalam istilah Muslim itu mengalami tahrif gitu ya. Jadi dua kelompok ini yang memang berkembang di dalam dunia Islam itu sendiri gitu ya. Kelompok yang pertama ini yang saya sebutkan tadi, mereka itu masih mengakui tentang keaslian kitab suci Yahudi dan Kristen. Ya. Ini adalah salah satu contohnya, misalkan yang masuk dalam kategori kelompok pertama itu adalah mufasir klasik seperti At-Tabari. Ya. Itu yang masuk di dalam kategori yang pertama. Kelompok yang kedua, ya, mereka yang yakin bahwa telah ada perubahan atau tahrif yang terjadi dalam Alkitab, ya, bahwa Alkitab yang ada saat ini sudah tidak sama lagi keadaannya dengan awal diturunnya kitab itu. Ini adalah dua pandangan ya yang terjadi di dalam Islam itu sendiri. Gitu ya. Dan memang banyak ya kalau kita melihat teks-teks Quran ya, kita melihat teks-teks Quran yang memang merujuk kepada kritik-kritiknya terhadap keabsahan, keotentikan dari Alkitab itu sendiri itu cukup banyak. Salah satu contoh misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Di sana dikatakan demikian. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya. Setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Nah, di sini yang memang perlu kita perhatikan secara seksama,
lalu mereka mengubahnya. Di dalam literatur Arab, di sana dikatakan yuharrifunahu. Ya. Nah, ini titik poinnya di sini, yuharrifunahu ini. Gitu. Dan juga banyak sekali ayat-ayat yang lain, misalkan di dalam surat An-Nisa ayat 46, di dalam surah Al-Maidah ayat 13, dan juga ayat 41. Ya, itu adalah ayat-ayat yang memang dijadikan salah satu landasan, dijadikan salah satu dasar bagi kalangan pemikir-pemikir Muslim yang kemudian memberikan statement bahwasannya kitab-kitab sebelumnya itu sudah tidak asli lagi. Kitab-kitab sebelumnya itu sudah tidak otentik lagi, sudah mengalami tahrif dan lain sebagainya. Gitu. Namun apabila kita cermati beberapa ayat yang saya sebutkan tadi, ya, di sana di setiap ayat itu mengatakan kalimat yuharrifuna. Yuharrifuna ini ya, di dalam beberapa ayat di situ, ini dipahami oleh seorang mufassir Suriah, namanya itu Jamal ad-Din Al-Qasimi. Ya. Di mufassir asal Suriah ini memahami ayat tersebut dalam arti tahrif yang terjadi pada orang Yahudi dan orang Kristen ketika mereka menafsirkan kitab suci mereka masing-masing. Artinya apa? Artinya bahwasannya kalimat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasannya para ahli kitab telah mengubah firman Allah itu dalam konteks bukan mengubah teks kitab sucinya, tetapi mereka menafsirkan kitab suci mereka dengan pemahaman mereka sendiri. Gitu. Ini menurut mufassir Suriah ya. Menurut Al-Qasimi. Al-Qasimi mengatakan demikian. Jadi ayat tersebut itu lebih ditujukan kepada orang, kepada ahli kitab yang mencoba menafsirkan Alkitab yang memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang harus dilakukan ketika kita menafsirkan sebuah kitab suci. Di dalam Islam misalkan, kita menafsirkan sebuah kitab suci, kita menafsirkan Quran, itu pun tidak bisa sembarangan. Ada aturan-aturan yang memang harus dilakukan. Ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui ketika mau menafsirkan Quran. Sebaliknya ya demikian pula dengan Alkitab. Ketika kita mencoba untuk menafsirkan Alkitab, itu tidak bisa kita memakai kacamata di luar konteks teologi-teologi agama yang mempercayai kitab tersebut. Tetapi harus menggunakan kaidah-kaidah yang memang sudah ditentukan. Gitu. Itu yang mungkin harus sama-sama kita garis bawahi ya, terkait ayat-ayat tersebut gitu ya. Gitu. Dan juga memang polemik-polemik terkait terkait Alkitab, bahwasannya Alkitab itu sudah mengalami perubahan, Alkitab itu sudah mengalami tahrif dan lain sebagainya. Banyak kemudian tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terkait Alkitab tersebut. Salah satu contoh misalkan ya, bagi teman-teman yang Kristiani di sini ya, karena memang ini mungkin akan tahu apa yang saya sampaikan. Misalkan tentang kebenaran penulis Taurat misalkan. Ada tuduhan-tuduhan dari para polemikus bahwasannya Musa itu bukan penulis Taurat. Itu. Memang di dalam Islam Musa itu adalah nabi yang menerima kitab Taurat dari Allah. Tetapi di dalam pandangan Yudaisme, di dalam pandangan Kristen, Musa itu bukan hanya menerima firman Allah itu, tetapi Musa juga menuliskan kitab-kitab itu. Kitab Taurat, Torah, ya, itu terbagi menjadi 5 kalau di dalam Alkitab. Dari Kejadian, Imamat, misalkan Ulangan, dan lain sebagainya. Itu adalah 5 kitab Musa. Tetapi di sana dikatakan bahwasannya oleh polemik-polemik yang memang suka berdebat, yang tidak suka mendialogkan hal-hal semacam ini, langsung dituduhkan bahwasannya Musa bukan penulis Taurat. Apa contohnya?
Saya akan mengutip salah satu ayat ya, misalkan salah satu ayat di dalam Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai ayat 8. Di sana dikatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di daratan Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ya. Ayat ini yang kemudian dijadikan salah satu dasar, dijadikan salah satu landasan bahwasannya Musa itu bukan penulis Taurat. Karena apa? Karena di Taurat sendiri Musa itu diceritakan sudah mati. Kalau memang Musa itu mati, mana mungkin Musa itu menuliskan Taurat? Nah, itu yang kemudian menjadikan sebuah polemik ya. Namun kita tidak bisa langsung menjustifikasi demikian ya. Apabila kita berbicara tentang kelima buku yang disebut Torah itu, yang disebut Taurat ya. Ya, sebenarnya ini kan apa ya? Ini memang sudah sering dipersoalkan. Tujuannya itu adalah untuk menghilangkan hubungan Musa dengan Taurat. Ya. Dimunculkan kemudian teori-teori dokumen bahwa Taurat itu lebih dari karya tambal sulam yang para penulisnya dilabeli J, E, D, dan P. Ya, teori JDP ya. Yang memang ini bermula dari ide seorang tokoh namanya Jan Astrup pada tahun 1753 ya. Dan ini yang kemudian terus menjadi polemik ya, menjadi polemik di dalam dialog ya, di dalam dialog antara Kristen dan Islam ya. Namun kita di sini tidak akan memperdebatkan hal itu, tapi saya mencoba untuk memberikan pemaparan kenapa sih orang-orang di luar yang mempercayai Alkitab itu sering menuduh Alkitab palsukan. Posisi saya di sini mencoba untuk seobjektif mungkin. Saya tidak berpihak kepada suatu pemahaman teologis tertentu. Meskipun posisi saya itu dari Islam. Ya. Tapi saya mencoba untuk seobjektif mungkin. Supaya apa? Supaya betul-betul hal-hal semacam ini bisa didialogkan dengan benar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan untuk membenarkan si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa memiliki pemahaman yang benar, tidak sampai saling tuduh-menuduh. Tujuannya itu di sana. Oleh sebab itu, banyak beberapa karya saya yang memang lebih terfokus membahas hal-hal yang memang demikian. Gitu. Ya. Ada juga tuduhan lain terkait Alkitab. Ya. Bahwasanya di dalam Injil, khususnya di dalam Perjanjian Baru, ayat-ayatnya itu kontradiksi, gitu. Dan ayat-ayatnya itu cukup banyak sekali, gitu. Ayat-ayatnya itu cukup banyak sekali yang dianggap itu kontradiksi, gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Perjanjian Baru, yang memang ini ya menjadi salah satu bagian di dalam Alkitab. Karena berbicara Alkitab itu tidak boleh dilepaskan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, gitu ya. Itu tidak bisa dilepaskan antara dua hal itu karena memang itu adalah satu kesatuan yang memang saling berkaitan satu sama lain, gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat-ayat yang memang dianggap kontradiksi, seperti yang saya katakan yang di awal, kita memahami sebuah teks kitab suci itu tidak bisa memakai perspektif kita sendiri. Kita harus menggunakan kaidah-kaidah yang memang sudah ditentukan. Kita harus menafsirkan dengan aturan-aturan yang memang harus ditempuh. Teks kitab suci apapun, baik Hindu, baik Buddha, baik Yudaisme, Kristen, termasuk Islam sendiri. Karena apa? Karena juga banyak, ya, tidak bisa kita pungkiri
Orang-orang di luar Islam kadang juga seenaknya ketika mau menafsirkan Quran. Dan itu harus kita akui secara jujur. Tetapi tidak boleh juga kita menafikan banyak orang-orang di luar Kristen yang menafsirkan Alkitab seenaknya sendiri juga. Dan itu harus kita akui secara jujur juga. Nah, ya. Oleh sebab itu, supaya tidak ada kesalahpahaman ya di antara kita ya yang memang menyerukan tentang dialog-dialog semacam ini. Nah, ini sangat-sangat bagus ya, buat saya itu sangat-sangat bagus. Karena saya pun juga bergerak di dalam dialog-dialog semacam ini. Gerak tujuannya untuk ya supaya kita itu jangan mencari titik tengkarnya. Kalau kita selalu mencari titik tengkar antara agama satu dengan agama yang lain, itu tidak akan terjadi sebuah dialog. Tetapi yang terjadi adalah perdebatan. Jadi kita mencoba untuk mencari titik temunya. Gitu. Tetapi kalau kita berbicara Alkitab, kita tidak hanya bisa memahami tentang perjanjian baru, perjanjian lama. Sebenarnya kalau di dalam kekristenan, yang disebut kitab palsu itu sebenarnya bukan Injil kanonik. Injil kanonik itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah Injil kanonik. Dan di luar Injil kanonik itulah yang bisa kita klaim itu adalah palsu. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dari umat Kristen sendiri tidak mengakui Injil-Injil tersebut. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Kalau kita mau berbicara tentang Alkitab ya tidak semudah yang yang bisa kita inikan. Tapi kita juga harus tahu Injil mana sih yang sebenarnya yang termasuk kategori Injil-Injil palsu. Injil palsu ada nggak? Ada. Tetapi itu bukan merujuk kepada Injil-Injil kanonik yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak merujuk kepada itu. Tetapi yang disebut dengan Injil-Injil palsu itu yang dikatakan sebagai Injil-Injil apokrif. Injil-Injil apokrif itulah yang disebut Injil palsu. Itu pun ditolak oleh umat Kristen sendiri. Apokrif itu ditolak oleh umat Kristen. Dan Injil-Injil apokrif ini sangat banyak sekali jumlahnya ya. Sangat-sangat banyak sekali ya. Dan buku-buku apokrif ini merupakan pemalsuan dari para bid'ah ya, bidat ya, pemalsuan dari para bidat-bidat ya. Misalkan dari kaum Gnostik ya, pada zaman Basilides yang menegaskan ajaran dengan memutarbalikkan Matius, Lukas, Yohanes dan sejumlah kitab perjanjian baru lainnya yang kemudian memunculkan Injil Thomas. Nah, itu. Jadi sangat banyak. Ya. Saya di dalam slide saya, ya nanti bisa teman-teman bisa pelajari juga, nanti saya akan share tentang Injil-Injil apokrif ini, buku-buku apokrif ini, yang memang ini diklaim sebagai Injil-Injil palsu. Salah satu contoh misalkan, ada namanya Injil Nicodemus, ya, The Gospel of Nicodemus. Injil ini berasal dari abad keempat. Disebut juga kisah Pilatus karena memuat suatu laporan ya, di dalamnya itu memuat suatu laporan mengenai pengadilan Yesus yang disampaikan kepada Kaisar Tiberias yang bersifat khayali ya. Ada juga Injil Petrus, The Gospel of Peter ya. Ada juga Injil Matius tiruan, Injil orang-orang Mesir ya. Injil Ebionit, Injil Arab tentang masa kecil, Wahyu kepada Peter, dan lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali buku-buku apokrif itu yang memang itu merupakan Injil-Injil palsu yang juga ditolak oleh saudara-saudara kita umat Kristiani. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ada lagi yang menjadi menarik ya, kalau kita berbicara satu Injil ini. Ya. Namanya Injil Barnabas. Ya, saya rasa Injil Barnabas ini adalah Injil yang memang tidak asing mungkin di telinga kita semua ya. Ya, khususnya yang memang
sering menyerukan tentang dialog-dialog teologis. Nah, Injil Barnabas ini yang sebenarnya cukup menarik. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kalau kita lihat sejarah dari Injil Barnabas, ya, di kalangan umat Islam sendiri, Injil Barnabas ini sebenarnya belum dikenal ya. Naskahnya ini belum dikenal ya sebelum dipublikasikan oleh Clarendon Press ya, Oxford ya, di Oxford pada tahun 1907 ya. Tetapi setelah itu baru mulai dikenal ya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara Injil Barnabas, saya sering berdialog dengan teman-teman ya di kampus ya dulu ya. Bahwasannya mereka teman-teman ini mengklaim bahwasannya Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli gitu ya. Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli yang memang Injil ini sesuai isinya dengan Al-Quran. Saya sering mendengar statement seperti itu. Kenapa statement itu bisa keluar seperti itu? Ya karena kita mendapatkan informasi terkait hal itu bukan karena dari hasil pencarian kita, bukan dari hasil belajar kita, bukan hasil kita menemukan bukti-bukti tersebut, tapi karena hasil dari katanya, dan katanya. Tentunya kita sebagai orang akademisi dan saya rasa teman-teman di sini adalah akademisi semua, mahasiswa semua, ya. Saya pun ya bergerak di dalam dunia seperti itu. Kita tidak bisa memberikan argumentasi, memberikan statement yang memang tidak bisa kita buktikan secara akademis. Saya bisa membuktikan bahwasannya Injil Barnabas ini juga masuk di dalam kategori Injil-Injil palsu. Kenapa saya katakan demikian? Saya punya Injil Barnabas. Setelah saya telaah, saya lihat ternyata Injil Barnabas ini bukan hanya bertentangan dengan teks-teks Alkitab, tetapi juga bertentangan dengan teks-teks Quran yang selama ini oleh sebagian para polemikus, sebagian polemikus khususnya dari Islam, menganggap Injil ini, Injil Barnabas ini, Injil yang asli. Karena dianggap Injil ini sesuai isinya dengan Quran. Padahal isinya bertentangan dengan Quran. Contoh misalkan, Injil Barnabas bertentangan dengan Alkitab. Dalam pasal 1, di dalam Injil Barnabas, di sana dikatakan bahwasanya Yesus adalah Kristus. Ya. Di pasal 1, Yesus adalah Kristus. Tetapi di pasal 96 kalau nggak salah, di sana dikatakan bahwasanya Yesus bukanlah Al-Masih. Coba perhatikan. Di pasal 1, Yesus adalah Kristus. Di pasal 96, Yesus bukanlah Al-Masih. Saya rasa penulis ini tidak memahami makna Al-Masih dan makna Kristus. Bahwasannya makna dari Kristus dan Al-Masih itu adalah makna yang sama. Jadi penulis Injil Barnabas ini nggak tahu gitu. Tentang dua hal itu. Bahwasanya dua hal itu adalah hal yang sama. Dan di ayat berikutnya, ini yang sangat fatal dan bertentangan sekali Al-Quran, bahwasannya yang memiliki gelar Al-Masih itu adalah Ahmad, yang terpuji, yang merujuk kepada Muhammad. Apakah pernah ada dinyatakan di dalam Quran, di dalam Al-Hadis, bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki gelar Al-Masih? Tidak pernah. Karena gelar Al-Masih hanya diperuntukkan untuk Isa. Nah, ini yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami bersama-sama, yang mungkin harus kita tolak bersama-sama. Bahwasanya Injil Barnabas bukan hanya bertentangan dengan Alkitab, tetapi juga bertentangan dengan Al-Quran. Nah, tetapi kenapa para polemikus tetap mempertahankan bahwasanya Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli? Ya karena tanpa seperti itu mereka tidak bisa menyangkal, ya, mereka tidak bisa menyangkal atau mengkritik Injil kanonik, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sehingga para polemikus ini memakai alat
yang kita sebut dengan Injil Barnabas. Jadi Injil Barnabas ini dijadikan alat untuk menyerang ketidakotentikan kitab-kitab sebelumnya. Nah ini, padahal Injil Barnabas itu bertentangan dengan Alkitab maupun dengan Al-Quran sendiri. Dan sangat banyak sekali, ya, banyak sekali bukti-bukti di dalam Injil Barnabas itu yang memang bertentangan dengan kitab suci yang diyakini oleh Yudaisme, Kristen maupun Islam. Teman-teman mungkin bisa nanti lihat atau nanti bisa cek di Google atau cek di toko online. Injil Barnabas itu banyak diperjualbelikan, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu bisa dilacak, bisa dilihat, dan bisa dibuktikan gitu. Jadi itulah Injil-Injil palsu yang memang harus kita pahami. Injil-Injil apokrif yang puluhan jumlahnya, Injil Barnabas, itu adalah Injil-Injil palsu. Jadi Injil-Injil ini juga ditolak oleh saudara-saudara kita umat Kristen. Jadi kita tidak bisa langsung menjustifikasi ya bahwasanya Alkitab itu dipalsukan. Pertanyaannya kan demikian, sederhana sebenarnya. Kalau memang Alkitab itu dipalsukan, ayat mana yang dipalsukan? Awalnya itu seperti apa ayatnya? Kemudian dipalsukan menjadi ayat apa? Itu tidak akan ada yang bisa membuktikan. Kalau memang Alkitab itu sudah dipalsukan, terus yang asli itu seperti apa? Alkitab yang asli itu ada di mana? Nggak bisa dibuktikan. Karena apa? Karena ini hanya sebuah tuduhan-tuduhan yang memang tidak bisa dibuktikan. Ini adalah semacam sebuah tuduhan-tuduhan yang memang tidak bisa dibuktikan secara akademis. Yaitu. Makanya saya di awal mengatakan, ketika kita mau mengkaji tentang Alkitab, kita harus memakai konsep dan teologi yang memang sesuai dengan kaidah aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sebaliknya demikian, para orang-orang di luar Islam ketika mereka mau mengkaji Quran, mau memahami Quran, mau menafsirkan Al-Quran, tidak bisa seenaknya sendiri. Karena memang ada aturan-aturan yang harus dilalui untuk menafsirkan teks-teks Quran itu. Jadi jangan kita subjektif. Maksudnya subjektif seperti apa? Kita mau menafsirkan Quran tapi memakai perspektif Alkitab. Nyambung nggak? Nggak akan nyambung. Sebaliknya demikian. Kita mau menafsirkan Alkitab menggunakan perspektif Quran. Itu pun tidak akan pernah nyambung. Karena apa? Karena konteks teologinya sudah berbeda. Aturan teologisnya sudah berbeda. Meski ada hal-hal yang memang itu menjadi titik temu, titik sama antara kedua agama tersebut. Itu mungkin yang memang perlu kita pahami ya bersama-sama. Dan juga apabila kita mau melacak tentang manuskrip-manuskrip atau kodeks dari Alkitab sendiri itu sangat banyak. Sudah banyak ditemukan manuskrip-manuskrip Alkitab dari abad pertama dan seterusnya, itu sudah banyak ditemukan. Salah satu contoh misalkan manuskrip yang ditemukan di Laut Mati. Dan sekarang ribuan manuskrip ya, itu masih ada dan terletak di museum-museum yang ada di dunia. Bisa dilecak, bisa dicek. Itu manuskrip-manuskrip Alkitab yang memang masih menjadi sebuah alat ukur, menjadi alat ukur untuk menguji keotentifitasan dari Alkitab itu sendiri. Ya, kira-kira seperti itu pengantar dari saya ya berbicara tentang pemalsuan. Apakah benar Alkitab itu dipalsukan? Saya tidak bisa mengklaim ya Alkitab itu dipalsukan, tidak. Karena memang saya pun tidak bisa membuktikan bahwasanya Alkitab itu dipalsukan. Kalau kita merujuk dari pemikir-pemikir Muslim, salah satu contohnya Al-Qasimi misalkan, memahami tahrif yang dikatakan Al-Quran itu bukan merujuk tahrif kepada perubahan teks ayat Alkitab, tapi para ahli kitab itu yang kemudian mengucapkan teks-teks Alkitab dengan cara yang berbeda, yang tidak sesuai dengan teks Alkitab itu sendiri. Berbicara tentang Alkitab palsu, Injil palsu, sudah saya jelaskan.
Yang masuk dalam kategori Injil palsu itu adalah Injil-Injil apokrif dan Injil Barnabas. Jadi kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwasanya Alkitab itu dipalsukan. Ada perbedaan antara ayat satu dengan ayat yang lain, itu tidak bisa menjadi dasar, tidak bisa menjadi bukti bahwasanya Alkitab itu telah palsu. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan di awal, kita harus menggunakan kaidah-kaidah penafsiran yang memang sudah ditentukan. Tidak bisa memakai perspektif teologis agama lain ketika kita mau mengkaji teologi agama lain. Jadi demikian, ya. Oke, mungkin itu pengantar dari saya ya terkait tema yang diangkat pada sore hari ini. Kita bisa perluas di dalam diskusi karena saya rasa diskusi itu akan lebih menarik daripada saya ngomong panjang lebar nanti banyak yang ngantuk audien teman-teman semua. Lebih baik kita bisa berdiskusi bersama-sama dengan waktu yang ada ini ya. Supaya apa ya? Supaya kita sama-sama belajar. Teman-teman belajar, saya pun demikian. Saya masih belajar dan kita bisa saling berdiskusi satu sama lain, tanya jawab satu sama lain, khususnya terkait tema yang memang sudah kita bahas pada sore hari ini. Demikian, saya tunggu diskusinya dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Menarik sekali pembahasannya, teman-teman. Dari ta- pemaparan tadi, Pak Taufik menyampaikan bahwasanya dari kaum Muslim sendiri itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang meyakini ketahrifan Alkitab atau pemalsuan tersebut terjadi, dan ada yang meyakini bahwasanya pemalsuan itu terjadi bukan pada Alkitabnya, tapi pada penafsirannya. Itu seperti yang disampaikan oleh penafsir kontemporer Jamaluddin Al-Qasim ya. Berpendapat bahwasanya yang di yang di yang dirubah itu penafsirannya karena menafsirkan Alkitab tidak dengan eh, kaidah-kaidah yang sesuai begitu. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya ternyata ada Injil kanonik dan ada Injil apokrif tadi ya. Apokrif ya benar, kanonik dan apokrif. Dan saya sebagai moderator menemukan hal baru juga mengenai Injil Barnabas yang selama ini saya yakini sebagai Injil yang benar karena itu juga yang diajarkan di sekolah-sekolah bahwasanya sebenarnya Injil yang paling mendekati Al-Quran itu Injil Barnabas, dan ternyata tadi dari keterangan Pak Taufik di dalam Injil Barnabas sendiri ada kekeliruan yang fatal. Yang pertama tadi penulisnya tidak paham tentang Al-Masih dan apa tadi, dan Kristus itu sendiri. Kristus. Yang kedua tentang eh, Ahmad disebut sebagai Al-Masih. Padahal di dalam Quran juga gelar Al-Masih itu memang hanya disematkan kepada Isa. Begitu teman-teman. Eh, Berikutnya sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Mumpung ada Pak Taufik Hidayat yang menemani diskusi kita siang hari ini. Mungkin bisa resen teman-teman. Terlihat belum ada yang resen. Apa mungkin tema ini terlalu berat atau bagaimana? Monggo Monggo silakan, teman-teman silakan yang semua. mau bertanya. Ya, silakan. Santai saja diskusi kita gitu ya, nggak perlu terlalu tegang gitu ya. Iya, karena di sini kita tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Taufik, di sini kita tidak ingin menjustis, tidak ingin menghakimi bahwa Alkitab itu dirubah atau menyatakan Alkitab itu asli, tapi di sini kita diskusi saja teman-teman. Monggo silakan kepada teman-teman yang hadir.
Mungkin Kak Tialin mau berkomentar sedikit. Iya, makasih Hisyam. Terima kasih banyak Pak Taufik memberikan kita pencerahan keberagaman pendapat di dalam melihat kitab ya. Ada yang mengatakan di tahrif, tapi sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa penafsirannya gitu ya Pak. Kalau sejauh yang saya juga pernah pelajari di kampus, saya pernah bersentuhan atau belajar juga dengan seorang ahli perjanjian baru namanya, kok saya lupa ya. Mungkin Anissa pernah saya cerita nggak itu waktu di Piskem atau Hisyam? Um, Kak uh, Tari juga lupa. iya, saya pernah singgung itu, dia ahli perjanjian baru. Oke, nanti saya chatting ya. Pokoknya saya chat nanti dia bilang gitu bahwa memang ada sekitar 5 ribuan ya, 5 ribuan manuskrip itu seperti catatan ulang gitu ya, Alkitab yang asli dicatat ke banyak catatan-catatan salinan, dan kemudian salinan-salinan itu mencapai 5 ribuan gitu, ada di Alexandria, ada di Bizantin gitu, dan ketika dikumpulkan itu 5 ribu, ada sekitar 5 ribuan lebih itu catatan-catatan Alkitab itu ketika direkonstruksi gitu bahwa memang tidak ada perbedaan yang signifikan dalam artian pesan utama atau doktrin atau ajaran di dalam kitab suci gitu untuk konteks perjanjian baru atau Injil gitu ya. Uh, Memang ada perubahan-perubahan, tapi di dalam konteks penambahan huruf gitu ya, A jadi 2, karena penulisan zaman dulu kan berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu penulisannya itu kan manual, pakai tinta yang lebih sulit. Kalau sekarang kan bisa difotokopi, di print gitu ya. Dulu bisa, kalau kita lihat perkembangan cara penulisan Alkitab di zaman dulu memang lebih sulit, dan memang membuka kemungkinan bahwa ketika Alkitab itu disalin oleh para penyalin Alkitab mungkin bisa berubah ketika mereka mengantuk, contohnya jadi hurufnya double atau berkurang begitu. Nah, tetapi itu di dalam kaidah penulis Alkitab itu bisa, itu wajar sekali gitu. Evangelion terus mungkin berubah hurufnya satu tambah gitu. Nah, menurut Bapak itu, nanti saya cek, nanti saya kirim di kolom chat, bahwa ada memang dua yang signifikan yang menurut beliau di dalam proses itu semua ketika direkonstruksi, bahwa ada dua hal gitu ya yang cukup signifikan, tapi itu juga tidak mempengaruhi pesan utama dari sendiri kan gitu. Di dalam konteks Markus, di akhir Markus, dan juga di konteks Yohanes gitu, yang menurut beliau ada penambahan gitu. Nah, tetapi itu tidak serta-merta mempengaruhi isi pesan utama dari Alkitab, dari kitab suci Injil gitu. Nah, itu sih yang menarik yang saya pelajari, bahwa secara konten, secara pesan, secara isi memang tidak ada perubahan kalau direkonstruksi dari salinan-salinan yang tersebar yang 5 ribuan itu gitu. Dan menurut saya kalau diperbandingkan dengan tulisan-tulisan kuno kayak tulisan Plato, tulisan-tulisan yang Aristoteles gitu, salinan tulisan mereka kan nggak sampai 5 ribuan gitu ya. Kita tahu semakin banyak salinan kan semakin banyak peluang untuk merekonstruksi. Salinan tulisan mereka mungkin sekitar puluhan, 5, 4 gitu, tapi seorang akademisi sekarang kayak tidak terlalu mempertanyakan itu gitu ya. Nah, kalau ternyata kitab suci Injil itu ada salinan 5 ribuan kan, uh, sedikit kemungkinan ada kesalahan gitu kan, kita perhatikan gitu. Nah, itu sih menurut saya. Jadi itu respon dari saya, meresponi bagian terakhir tadi yang sempat disinggung oleh Pak Hidayat, Pak Taufik gitu. Itu saja. Tapi yang ingin saya tanya sama Pak Taufik, saya sangat tertarik dan saya percaya sih di dalam konteks akademisi Islam sendiri pun kan ada banyak pendapat kan, ada banyak keberagaman pelajaran
karena ada banyak pendapat gitu. Saya ingin belajar juga dan pengen mendengar, memperkaya dalam proses ada dua pendapat tadi kan, bahwa pendapat yang pertama mengatakan dipalsukan gitu. Nah, kalau misalnya saya boleh pengen tahu kalau dipalsukan, kira-kira mungkin dalilnya atau data-datanya untuk mereka akademik polemikus yang mengatakan dipalsukan apa, tapi kalau dalam konteks yang mengatakan yang berbeda karena kaidah-kaidah yang berbeda dalam konteks penafsiran dalam kajian hermeneutik itu yang berbeda juga, itu yang mana gitu. Mungkin Pak Taufi kalau boleh saya bertanya sedikit gitu. Itu saja ya. Oke, terima kasih Kak Alin. Menambah pengetahuan kita juga. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Taufik. Ya, ya baik ya. Terkait ini saya mau ngambil satu contoh saja ya. Mau ngambil satu contoh di dalam perjanjian baru yang memang ini dianggap tidak sesuai ya. Ya, saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan demikian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah ini. Sebenarnya kalau kita mau memahami ayat ini, ya, memang banyak buku polemik yang menyinggung mengenai 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Menurut buku-buku tersebut, dalam beberapa edisi Alkitab yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, ayat di atas diletakkan dalam catatan kaki. Berdasarkan hal ini kemudian disimpulkan bahwa ayat tersebut adalah hasil pemalsuan umat Kristen untuk menegaskan ajaran ketritunggalan Allah. Sedangkan di dalam terbitan LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, teks dalam 1 Yohanes 5 ini, ayat 7, ini memiliki tanda kurung setelah kalimat. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, kemudian dalam kurung Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, gitu ya. Bagaimanakah sebenarnya kedudukan ayat ini sendiri di dalam kitab suci? Benarkah ayat tersebut adalah hasil sisipan dari umat Kristen? Dan kalau kita mau menjawab hal ini, ya, sebenarnya kajian mengenai ilmu salinan kitab suci telah berhasil menentukan bacaan yang benar mengenai teks ini. Bacaan yang terdapat dalam tanda kurung tersebut sebenarnya sudah dikenal mulai abad keempat. Ini pernah disinggung oleh Priscillian, seorang teolog gereja purba yang wafat pada tahun 383 Masehi. Bahkan pada masa yang lebih awal lagi, teks 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 ini sudah dikenal dalam naskah versi Latin ya, yang digunakan para bapak gereja seperti Tertullian, ya, St. Jerome, penerjemah kitab suci dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata pada abad keempat, yang kemudian edisi terjemahannya digunakan secara luas dalam gereja Katolik. Pernah berkata bahwa penerjemahan yang tidak bertanggung jawab menghapus ayat dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 adalah kodek-kodek Yunani. Gitu. Jadi kalau dilihat secara teologi, ungkapan Bapa, Firman, dan Roh Kudus juga bukanlah sebuah hal yang asing sebenarnya dalam tulisan-tulisan Yohanes. Dalam kitab Injil yang ditulisnya, ya, Rasul Yohanes juga menggunakan istilah firman misalkan, yang sudah ada sejak semula, dan yang kemudian berinkarnasi, tajassud menjadi manusia. Contoh misalkan, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya istilah-istilah ini sudah tidak asing di dalam tulisan-tulisan Yohanes sendiri. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat di atas bukanlah hasil pemalsuan umat Kristen. Dalam proses penyalinan memang ada kemungkinan adanya tangan-tangan jahil manusia yang hendak mengkorupsi kitabnya. Namun kalau kita sebagai orang beriman, ya, Allah tentunya tetap lebih berkuasa menjaga firman-Nya. Selain itu, berdasarkan kajian ilmiah pun terhadap manuskrip-manuskrip kuno yang sudah dikatakan tadi bahwasanya lebih 5.000 manuskrip-manuskrip
yang memang telah membuktikan keaslian ayat-ayat dari Alkitab itu sendiri gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwasannya terkait terkait ada pemalsuan apabila kita bawa ke dalam ranah dogma yang memang itu menjadi sebuah keyakinan setiap agama-agama terhadap kitab sucinya, tentunya Allah mampu, Allah sanggup menjaga firman-Nya, Allah sanggup menjaga apa yang sudah disabdakannya, kan seperti itu. Allah sanggup menjaga Alkitab karena itu adalah firman Allah. Allah sanggup menjaga sabdanya yang kemudian dimanifestasikan dengan istilah yang kita sebut dengan Quran. Jadi secara hal itu ya sudah bisa menegaskan bahwasannya tentunya firman Allah itu tetap akan terjaga. Dan secara kajian-kajian akademis, kajian-kajian ilmiah, manuskrip-manuskrip yang begitu banyaknya, itu juga sebagai bukti tentang keabsahan dari kitab suci. Seperti yang tadi disinggung, apabila teman-teman membaca tulisan-tulisan Plato, pemikiran-pemikiran Plato. Plato ini adalah seorang filsuf besar pada masa Yunani yang memang pemikirannya itu diikuti oleh para filsuf-filsuf sesudahnya. Banyak yang mempercayai pemikiran Plato, banyak yang mengambil pemikiran dan ide-ide Plato. Tetapi kita tahu nggak bahwasannya kita itu hanya menemukan 3-5 manuskrip yang memang itu ditulis oleh Plato. Kita mempercayai hal itu. Itu hanya 3-5 manuskrip loh. Tapi kita mempercayai pemikiran Plato. Kita mempercayai pemikiran Sokrates. Memakai dan menggunakan pemikiran-pemikiran Sokrates. Padahal Sokrates tidak pernah membuat tulisan. Kita mengetahui tentang Sokrates melalui muridnya Plato. Dan tulisan Plato pun hanya 3-5 manuskrip yang ditemukan sampai saat ini. Bagaimana dengan Alkitab yang 5.000 manuskrip lebih yang ditemukan, yang kemudian ada pihak-pihak yang mengatakan Alkitab dipalsukan. Ini kan nggak fair. Secara akademis kan nggak fair. Jadi kalau kita mau berbicara hari ini ya harus fair. Meskipun saya dari pihak Islam, ya, saya sebagai akademisi ya harus apa adanya, harus fair. Kalau memang apa adanya seperti ini ya monggo. Kalau ada yang memang ini silakan dikritik. Kalau saya seperti itu sistem diskusi saya gitu. Mau berbicara Islam ya kita juga harus fair. Berbicara tentang kanonisasi Quran, tentang pembukuan Quran, ya kita juga harus fair. Bahwasannya Utsman itu pernah membakar manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud dan para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tujuannya untuk penyeragaman. Kita juga harus jujur terkait hal itu. Jadi demikian yang bisa saya respon terkait tambahan lah dari Mbak tadi dan juga terkait pertanyaannya gitu. Terima kasih. Tapi jika mau diperluas lagi, monggo silakan. Mungkin ada pertanyaan lain yang mau disampaikan oleh teman-teman semua. Oke, Pak Taufik, ini sudah ada pertanyaan satu lagi di chat dari Mbak Hayuni Malia. Saya bacakan, Pak Taufik. Saya ingin bertanya, apakah transliterasi terhadap kitab suci seperti Al-Quran atau Alkitab ke dalam bentuk bahasa Latin yang banyak dilakukan oleh akademisi, terindikasi dapat menyebabkan kitab-kitab suci itu semakin mudah untuk dipalsukan, mulai dari susunan kalimat dan maknanya. Melihat adanya transisi penulisan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan hal tersebut apakah berimplikasi terhadap orisinalitas sebuah kitab suci? Nah, bagaimana pendapat Bapak dan apa solusinya? Begitu kurang lebih, Pak Pak. Taufik. Oke. Baik, terima kasih. Terkait apa sebenarnya itu lebih merujuk kepada terjemahan ya. Ya, kalau kita Iya, Pak. berbicara tentang perjanjian lama, itu ditulis dalam bahasa asli yang kita sebut dengan bahasa Ibrani. Ya. Kalau kita berbicara tentang perjanjian baru, itu ditulis dalam bahasa asli yang disebut dengan istilah bahasa Yunani. Jadi bahasa aslinya perjanjian baru itu bahasa Yunani. Kalau bahasa aslinya perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa aslinya Al-Quran itu bahasa Arab. Gitu. Tapi bagaimana dengan terjemahan-terjemahan yang banyak terkait
penerjemahan Kitab Suci tersebut, apakah itu nantinya ada indikasi-indikasi yang kemudian mengarah kepada pemalsuan. Sebenarnya terkait berbicara terjemahan, makanya saya sering berbicara kepada teman-teman yang memang ingin mempelajari hal-hal itu ya. Ketika kita mau menerjemahkan, ketika kita mau mengkaji sebuah teks Kitab Suci, kita tidak bisa berpatok kepada terjemahan. Kenapa saya katakan demikian? Karena terjemahan itu sangat terbatas. Mengartikan sebuah teks Kitab Suci yang asli, kemudian diterjemahan, itu sangat terbatas. Al-Quran banyak sekali terjemahannya. Dalam bahasa Indonesia ada, dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, dan lain sebagainya. Bahasa Inggris itu banyak. Alkitab pun demikian. Ada yang, kalau di Indonesia, ada Alkitab yang berbahasa Madura, ada Alkitab yang berbahasa Melayu, bahasa Indonesia, terjemahannya, dan lain sebagainya. Apakah terjemahan-terjemahan itu salah? Ya enggak. Kenapa diterjemahkan? Ya untuk mempermudahkan orang-orang yang tidak memahami teks aslinya. Gitu. Ya tentunya ketika melakukan proses penerjemahan, itu sudah melakukan proses yang memang sudah sesuai dengan aturan ya, sesuai aturan yang memang sudah ditentukan dalam proses penerjemahan sebuah teks Kitab Suci, ya. Termasuk Al-Quran sendiri. Kita mau mengkaji Al-Quran, terfokus kepada terjemahan itu nggak bisa, karena terjemahan itu terbatas. Tapi bagaimana supaya kita bisa memahami secara benar tentang teks itu? Ya kita harus tahu, tahu menerjemahkan secara kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita mau menerjemahkan perjanjian lama, mau memahami perjanjian lama, ya paling tidak kita bisa belajarlah bahasa Ibrani, cara-caranya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau kita mau belajar tentang perjanjian baru, ya paling tidak kita punya pemahaman lah tentang bahasa Yunani. Supaya apa? Supaya ya kita tidak salah menerjemahkan. Memang saya rasa ya ada indikasi untuk pemalsuan ya tidak mungkin ya. Karena proses sebuah penerjemahan Kitab Suci itu tidak mengalami sebuah proses yang panjang ya. Ada kualifikasi yang memang harus diikuti, aturan-aturan yang memang harus diikuti dalam proses penerjemahan teks-teks Kitab Suci dari bahasa asli ke bahasa yang memang mau diterjemahkan gitu. Jadi saya rasa ya tidak sulitlah untuk kita identifikasi atau lebih mengarah apakah ada indikasi nanti ini bisa dipalsukan dan lain sebagainya gitu. Cukup sulit kalau buat saya itu sangat cukup sulit gitu ya. Tetapi seperti yang saya ingin tegaskan, ketika kita mau mengkaji Quran, ya kita harus mengikuti aturan yang ada, mengkaji perjanjian baru, perjanjian lama, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Supaya apa? Supaya kita tidak menafsirkan secara lepas, kita tidak menafsirkan seenak pikiran kita sendiri. Nah, supaya apa? Nah, karena kenapa? Banyak terjadi polemik antara Islam dan Kristen terkait teks-teks Kitab Suci. Itu karena apa? Karena kita menafsirkan seenak jidatnya kita gitu. Kita menafsirkan seenak kepalanya kita sendiri. Oh ini cocok ini. Ya udah saya tafsirkan demikian. Itu nggak bisa gitu. Seperti yang saya katakan tadi, umat Kristen mau mengkaji Quran, jangan memakai perspektif teologis Kristen, nggak akan nyambung. Sebaliknya, orang Islam mau mengkaji Alkitab kalau menggunakan pendekatan-pendekatan teologi Islam, nyambung nggak? Ya nggak akan nyambung. Bagaimana mau nyambung? Yesus disebut anak Tuhan. Dalam teologi Islam nggak nyambung. Tapi kan kita harus belajar juga. Itulah gunanya kita mau terbuka untuk belajar tentang hal-hal demikian. Ya, jangan sampai kita sebagai akademisi alergi dengan istilah-istilah yang seperti itu. Ya. Bukan dalam arti kita mau mempercayai sebuah doktrin keagamaan, tidak. Tapi ini untuk memperkaya literatur-literatur, pemahaman kita, supaya apa? Semakin luas pemahaman kita terkait hal-hal yang demikian, kita akan semakin memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi, dan lain sebagainya. Saya lihat di sini sepertinya banyak yang bergerak di Peace Generation misalkan. Karena saya juga salah satu trainer Peace Generation. Ya. Saya sudah 5-7 kali ngisi Peace di Aceh. Di sini juga ada teman kita dari Aceh, ya Avicenna itu ya. Kebetulan
sekarang ada di Papua, Papua Barat sekarang. Jadi sekarang di sini jam 4. Kalau di sana kan jam 2. Sini jam 4 sudah gitu. Akan mengadakan peacemaker juga. Karena apa? Karena memang saya bergerak dalam hal itu gitu. Peace generation ini udah keluar masuk saya di situ gitu. Sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Jadi ya inilah pentingnya kita itu saling berdialog ya. Karena saya memang orangnya tidak suka berdebat. Kalau berdebat lebih baik saya diam gitu ya. Kalau berdialog ayo monggo gitu. Tanpa menyerang, tanpa menyalahkan, tanpa menjustifikasi sebuah keyakinan yang berbeda dengan kita itu salah. Oke, terima kasih Pak Taufik, pemaparannya sangat mencerahkan sekali. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau merespon? Monggo. Oh, Bang Andreas Jonathan. Monggo Bang Anjo. Kok Anjo? Ya, terima kasih. Maaf saya pribadi nggak pasang eh, apa namanya video ya, karena saya agak kurang bagus jaringan tadi beberapa kali putus-putus. Terima kasih Mas Taufik ya untuk pemaparannya. Sebagian besar saya setuju, maksudnya informasi-informasi yang disampaikan tadi mendasarkan kepada kajian-kajian akademis itu ya saya sepakat ya. Artinya bahwa apa yang kita berani sampaikan harus ada bukti. Jadi kalau asal bicara ini dipalsukan, itu dipalsukan, terus nggak ada buktinya, yaitu ya harusnya harusnya ini yang saya mau sampaikan di poin pertama, harusnya kita ini yang sudah mengenal atau sudah mengetahui yang benar ini harus berani ya mengingatkan teman-teman kita yang lain yang masih di dalam pemikiran yang salah itu ya, berani ngomong palsu tapi tidak bisa buktikan. Sebetulnya ini termasuk di penistaan agama bukan ya? Kalau saya sebagai orang Kristen bilang Quran ini dipalsukan, buktinya apa? Nggak ada bukti, pokoknya palsu, kan pasti saya dituduh penistaan agama, pasti ya kan. Hal yang serupa atau sama juga harusnya berlaku kepada kitab suci manapun yang kita berani katakan ada pemalsuan tapi kita nggak bisa buktikan. Dan memang sampai hari ini nggak bisa dibuktikan itu melawan arus yang terus-menerus dimunculkan terus-menerus sebetulnya, sehingga kita terus bahas seperti ini. Tapi yang kedua yang saya kurang sepakat dengan Mas Taufik adalah bahwa kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang lain. Itu. Jadi kalau menuduh palsu harus ada bukti, ya. Itu. Faktanya apa? Tapi kalau menafsir, bukankah di kalangan seagama sekalipun tafsiran itu beragam, ya? Di kalangan orang Kristen ini tafsiran sebuah ayat bisa banyak sekali, mungkin ada yang sampai 10 tafsir, ada yang macam-macam lah pokoknya ya. Dan saya yakin di kalangan umat Muslim pun menafsir Quran pun macam-macam. Nanti disebutkan tafsir-tafsir klasik itu ada juga perbedaan. Ya, memang saya pernah dengar bahwa kalau di kalangan orang Muslim tidak sembarang orang boleh nafsir ya, harus yang ada acuan rujukan dengan tafsir-tafsir yang otoritatif itu ya. Tapi kan kita juga belajar, atau maksudnya di UIN pun ada itu prodi tafsir ya, jadi ya diajari tafsir sehingga memang dimungkinkan untuk muncul tafsir-tafsir yang berbeda, yang alternatif, mungkin seperti yang pernah kita dengar dari Pak Munim Siri misalnya kan, ada tafsir yang itu istilahnya beliau itu. Nah, dan kalau saya melihat begini ya,
kalau kita perjanjian lama atau Tanakh itu kan harusnya memang awalnya dari punyanya orang Israel atau umat Yahudi. Tetapi kami orang Kristen ini tetap atau berhak juga mengatakan bahwa perjanjian lama atau Tanakh itu kitab suci kami, itu tidak monopolinya orang Yahudi. Ya. Dan ketika orang Kristen menafsir Tanakh itu tentunya berbeda ya dengan tafsirannya orang Yahudi yang ya maksudnya yang pada umumnya majority. Misalnya mereka tidak bisa mengakui Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai Mesias ya, sebagai Mesias padahal kitab perjanjian lamanya atau Tanaknya sama ya, sama. Dari teks yang sama orang Kristen bilang ini nubuatan tentang Yesus sebagai Mesias. Tetapi orang Yahudi menolaknya. Bisa berbeda tafsir antara orang Kristen dengan Yahudi terhadap teks yang sama di kitab Taurat ya. Nah, juga bagi orang muslim, ya ini sepengetahuan saya orang muslim dalam rukun iman mengakui kitab-kitab ya, ada 4 kitab minimal kan, Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Jadi kalau orang muslim itu benar-benar menerima Taurat, Zabur, dan Injil yang dalam hal ini Alkitab sebagai kitab sucinya, dan kalau sekarang mengakuinya tidak palsu, maka ya nggak apa-apa, orang muslim itu berhak saja menafsirkan Taurat, Zabur, dan Injil dengan kaidah yang tidak asal-asalan juga. Saya percaya para scholar muslim itu pasti punya tata cara menafsir Quran yang boleh juga dipakai untuk menafsir kitab-kitab sebelumnya, tidak ada masalah ya. Jadi pokoknya nggak asal comot ayat terus main tafsir ya kan. Itu saya percaya itulah scholar muslim pasti punya tata cara penafsir yang bertanggung jawab, sehingga sebetulnya it's okay bagi teman-teman muslim untuk menafsir Taurat, Zabur, dan Injil itu dengan kaidah-kaidah yang bisa dibuat sendiri, karena ketika orang Kristen membuat kaidah menafsir perjanjian lama juga tidak atas persetujuan orang Yahudi ya kan, itu boleh-boleh saja seperti itu. Jadi memang kalau menurut pandangan pribadi saya, Injil terutama ya itu tidak hanya khusus untuk orang Kristen, hanya orang Kristen yang berhak untuk menafsirkan. Siapa saja boleh ya, tinggal cara menafsirnya memang jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan ya sebetulnya memalukan diri sendiri, tafsiran kok ngawur ya kan, itu kan memalukan diri sendiri. Saya percaya bahwa kita pasti hati-hati kalau mau menafsirkan. Tetapi kalau andaikan toh sudah dengan hati-hati memiliki tafsiran yang berbeda, ya itu memperkaya. Yang berbeda belum tentu salah juga. Ada juga perbedaan yang tidak harus salah dan benar ya, bisa juga yang melengkapi. Tapi toh kalau ada yang berbedanya bertentangan, ya itu nanti kan terus menjadi satu kajian yang bisa dilakukan di dunia akademik ya. Jadi kajian-kajian akademik itu tetap saya yakin tidak ngawur, tidak sembarangan ya itu. Jadi itu yang poin keduanya. Jadi bagi saya silahkan teman-teman muslim baca Injil, baca Taurat ya, dan tafsirkan. Itu yang saya harapkan ya, sehingga tidak hanya dengar kata orang tetapi sudah membaca dan mencoba memahaminya. Sebenarnya scripture listening yang kita sering lakukan itu ya sebagian dari tafsir yang sangat sederhana ya kan, ya tidak sangat mendalam, memang tidak mengkaji teks asli, tetapi sudah ada muatan tafsir bagaimana memahami teks dalam scriptural listening, dan itu bagi saya sangat positif, bisa dilanjutkan lebih dalam. Poin ketiga ini memang pertanyaan ya, pertanyaan ya mungkin ya ini curiosity saya ya, saya belum pernah tanyakan sebetulnya kepada teman-teman muslim
Tapi kalau dalam kesempatan ini coba dipikirkan konsekuensi, ya, jadi konsekuensi logis ketika misalnya teman-teman memang benar-benar mengakui Alkitab itu tidak palsu. Alkitab memang asli dari firman Tuhan, dari Tuhan yang sama yang juga mewahyukan Quran. Ya, jadi yang mewahyukan Quran dan mewahyukan Alkitab ini Tuhan yang sama. Ya. Nah, konsekuensi logis kita tentunya Tuhan tidak mungkin bertentangan dong. Ya, itu sekali lagi ini pertanyaan ya, bisa kita diskusikan. Apa yang diwahyukan oleh Tuhan di dalam Tanakh atau Taurat tadi dengan apa yang di dalam Injil Perjanjian Baru itu sinkron. Kami melihatnya sinkron, tidak bertentangan. Ya, dan bagaimana teman-teman juga melihat ketika ada Quran ini juga harus sinkron, tidak boleh dong bertentangan. Ya, itu berbeda tapi tidak bertentangan, boleh. Ya, tapi kalau bertentangan, ya ini pertanyaan, apakah Tuhan kita bertentangan, ya kan, di dalam memberikan firman-Nya. Nah, ini menjadi satu konsekuensi logis yang memang mungkin bagi sebagian orang lebih mudah mengatakan, oh ini palsu, tolak saja, sehingga saya bisa memegang yang ini, ya kan? Kalau dalam pertentangan itu kan yang satu dibilang palsu, yang satu benar, ya sudah saya pegang ini. Tetapi kalau ini benar-benar dari Tuhan yang sama, yang pasti maha benar, maka ini menjadi PR kita. Saya tidak mengatakan harus segera menerimanya ya, tetapi menjadi PR untuk diskusi dialog selanjutnya yang bagaimana ayat-ayat yang kelihatan bertentangan itu bisa nggak diakurkan. Ya. Memang harus diakui ada juga ayat-ayat di Taurat dan di Injil misalnya yang kelihatannya bertentangan, ya kelihatannya. Tapi ketika coba untuk dipahami bisa sinkron, ya bisa sinkron. Yang lagi tergantung bagaimana menafsirnya. Nah, ini maka juga perlu begitu, ya. Ya salah satu yang paling polemikus itu kan kematian Isa Al-Masih misalnya. Ya, kalau ada sebagian orang Muslim mengatakan Quran menolak kematian Isa Al-Masih, sedangkan di kitab Injil jelas secara eksplisit ya, bukan 1-2 ayat tetapi puluhan mungkin juga ratusan ayat yang mengatakan Isa Al-Masih mati. Ini kan sesuatu yang menjadi PR kita untuk disinkronkan. Seperti itu, ini hanya salah satu contoh yang tidak mungkin satu fakta sejarah di Quran dengan fakta sejarah di Injil itu bertolak belakang. Nah, ini pertanyaan buat Mas Taufik juga, bagaimana kira-kira ditanggapi. Terima kasih, Mas. Terima kasih Ko Anjo. Mungkin Pak Taufik bisa langsung menanggapi. Ya, yang pertama terkait penafsiran ya. Memang penafsiran itu ya berbeda-beda ya. Siapa saja berhak menafsirkan sebuah kitab suci. Ada perbedaan penafsiran itu hal yang wajar ya. Baik di dalam penafsir Alkitab, penafsir Quran, berbeda itu wajar gitu. Dalam penafsir-penafsir Alkitab itu banyak perbedaan-perbedaan. Apakah di Islam juga ada perbedaan-perbedaan ketika para penafsir-penafsir itu mau menafsirkan Quran? Banyak sekali. Saya ambil satu contoh misalkan ya. Terkait dalam, kalau nggak salah dalam surat Asy-Syaffat 102. Di sana dijelaskan terkait sejarah Ibrahim, yang Ibrahim itu di sana diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya. Kalau tafsir Ibnu Katsir, anak di sana dikatakan, konteks anak di sana, anak Ibrahim dalam konteks ayat tersebut, itu adalah Ismail. Tetapi tafsir sebelum Ibnu Katsir, tafsir yang lebih tua, ada namanya tafsir Muqatil bi Sulaiman dan juga tafsir At-Tabari. Di sana mengatakan Ishak. Jadi tafsir yang lebih tua dari Ibnu Katsir, tafsir Muqatil bi Sulaiman, tafsir Muqatil bi Sulaiman, tafsir At-Tabari menafsirkan ayat
surat As-Saffat ayat 102 bahwasanya Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya, itu putra dalam konteks Ishak, bukan Ismail. Tetapi setelah sekian ratus tahun lahirlah tafsir Ibnu Katsir. Di sana ditafsirkan bahwasanya anak itu bukan Ishak, namun anak yang mau dikorbankan oleh Ibrahim itu adalah Ismail. Ini sama-sama penafsir dalam Islam, tetapi ada perbedaan. Hal itu ya hal yang wajar, tergantung kita sendiri sudah mau ngambil yang mana kan, kayak gitu kan. Tapi pada intinya sama-sama tidak ada yang dikorbankan gitu kan. Ya. Di dalam Kristen ada, ya ada juga terkait penafsiran-penafsiran yang demikian. Terkait polemik-polemik lain antara Islam dan Kristen, seperti yang dikatakan tadi sama Pak Andreas misalkan tentang kematian Isa Al-Masih. Ya memang kalau kita berbicara dalam konteks Alkitab ya ratusan ayat yang menjelaskan tentang kematian Isa Al-Masih. Tetapi Islam itu menolak tentang kematian tersebut. Landasannya adalah salah satu surat di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an ya, itu kalau nggak salah di dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 159 di sana dikatakan bahwasannya mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan, tetapi diserupakan. Itu adalah salah satu ayat yang menjadi landasan umat Islam menolak bahwasanya Isa mati disalibkan. Tetapi kan kita tidak bisa kita tidak langsung bisa menjustifikasi demikian. Karena di ayat-ayat yang lain, misalkan di dalam surat Al-Imran, di sana dikatakan bahwasanya Isa itu wafat. Wafat itu konteks di dalam teks aslinya itu mutawafika. Mutawafika itu juga banyak yang menafsirkan yang secara berbeda-beda. Bahwasanya mutawafika itu ada yang menafsirkan pingsan, ada yang menafsirkan tertidur, ada yang menafsirkan juga mati. Tetapi banyak yang lebih condong ketika para penafsir-penafsir Islam itu menafsirkan surat Al-Imran ayat 55 itu ditafsirkan mutawafika, bahwasanya Isa itu wafat, itu ditafsirkan dalam konteks Isa itu pingsan, bukan mati. Tetapi akan jadi problem lagi. Karena apa? Karena banyak ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang mutawafika itu mati. Tetapi kenapa kok setelah merujuk kepada Al-Imran, merujuk kepada Isa itu ditafsirkan wafat? Nah ini jadi problem lagi gitu. Nah ini yang memang sebenarnya ya memang harus kita pelajari bersama-sama gitu ya. Harus kita pelajari bersama-sama supaya apa? Supaya kita pun tidak mudah menjustifikasi. Meskipun surat An-Nisa ayat 157, 58, 59 itu pun ya kita harus berhati-hati menafsirkan ayat-ayat tersebut gitu. Jangan langsung kita mengklaim A, B, C dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya kalau memang ada persamaan ya harus kita terima. Jangan sampai kita memaksakan hal ini sama, tapi kita paksakan supaya berbeda. Nah, itu yang kurang fair di dalam dialog-dialog ya. Itu. Jadi jangan kita harus bisa menerima kalau memang ada titik temu antara kedua agama ini. Itu ya. Jadi seperti itu. Di sini juga ada pertanyaan ya di dalam pesan ini. Bahwasanya di sana pertanyaannya tentang pemahaman Kristen yang menyebutkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa setiap tahun ada pembaharuan perjanjian? Nah, sebenarnya ini yang juga harus kita pahami ya bersama-sama. Konteks perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan tiap tahun misalkan ada perjanjian-perjanjian yang kemudian meniadakan perjanjian sebelumnya. Tidak. Maksud dari perjanjian lama itu adalah sebuah firman Allah yang memang ada sebelum kelahiran Yesus. Setelah Isa Al-Masih lahir, dengan sabda-sabda yang sudah difirmankan itu masuk dalam perjanjian baru, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada sinkronisasi. Meskipun katanya Pak Andreas tadi, ya perjanjian lama ya Tanak ya yang diyakini oleh umat Yahudi itu pun diyakini oleh umat Kristen. Tetapi ketika menafsirkan ayat-ayat di dalam Tanak,
antara Yahudi dan Kristen itu berbeda. Contoh misalkan penafsiran tentang Mesias. Ya, Mesias itu ditafsirkan oleh orang Yahudi bukan dengan kedatangan Isa Al-Masih. Padahal konteks Mesias di sana dipahami oleh orang-orang Kristen bahwasanya nubuatan tentang kedatangan Mesias dari keturunan Daud itu adalah kelahiran Isa Al-Masih. Kenapa orang Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias dan tidak menerimanya sampai saat ini? Karena ya orang Yahudi memahami Mesias itu adalah orang yang hebat, dia adalah seorang raja seperti Daud yang gagah dan lain sebagainya. Yang ini tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh orang Yahudi. Isa adalah hanya seorang tukang kayu. Tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Itu mungkin menjadi salah satu dasar orang Yahudi menolak kemesiasan dari Isa Al-Masih. Ini sebuah penafsiran yang berbeda. Tetapi tidak ada kontradiksi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada kaitannya satu sama lain. Ya. Kalau kita pahami secara detail, ya, itu ada kaitannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertanyaannya mungkin akan timbul lagi. Apakah setelah ada perjanjian baru, perjanjian lama tidak berlaku lagi? Ya bukan. Dengan adanya perjanjian baru, perjanjian lama itu tetap berlaku, namun digenapi oleh perjanjian baru. Ya, jadi seperti ini, seperti itu. Contoh misalkan ya, kalau di dalam perjanjian lama, ya, kalau ada salah satu ayat mengatakan demikian dalam perjanjian lama, kalau kamu melihat perempuan, ya, kayak gini. Kalau di dalam perjanjian lama, namanya orang itu berzina, itu dosa. Tetapi kalau di dalam perjanjian baru, bukan sampai kepada berzina. Kamu melihat seorang perempuan dan kamu mengingini perempuan itu di dalam hatimu, baik dalam hatimu, dalam pikiranmu, kamu itu sudah berzina. Tidak perlu melakukan sebuah hubungan biologis, tidak perlu melakukan hubungan seksual. Tetapi kamu melihat seorang perempuan, kamu mengingini itu, artinya pikiran kita itu sudah kotor terhadap perempuan itu. Kita berangan-angan di dunia ide kita tentang perempuan itu. Kamu sudah berzina, katanya di dalam perjanjian baru. Ya. Di dalam perjanjian lama juga, kalau makan hewan ini haram, berkuku ini haram, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam kitab Imamat, itu banyak tentang larangan-larangan makanan. Tetapi di dalam perjanjian baru digenapi, disempurnakan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskanmu, tetapi apa yang keluar dari dirimu yang akan menajiskanmu. Apa yang keluar dari diri kita? Kemunafikan, kebohongan, dan lain sebagainya. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita, karena setelah masuk ke dalam mulut kita, yaitu akan kita keluarkan di kamar mandi misalkan. Itu akan jadi kotoran. Itu bukan hal yang menajiskanmu. Tapi yang menajiskanmu itu yang keluar dari pikiranmu. Kata-kata kotor, pikiran kotor, kebohongan, dusta, dan lain sebagainya. Itu yang menajiskanmu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memang di dalam perjanjian lama kemudian digenapi. Tetapi kalau berbicara tentang ranah keesaan Tuhan misalkan. Kalau saudara-saudara tahu, orang Yahudi itu sangat menekankan tentang keesaan Tuhan. Salah satu contoh yang menjadi syahadat umat Yahudi, yang menjadi kredo umat Yahudi. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan demikian. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Hai dengarlah orang Israel. Bahwasanya Tuhan itu sembahlah Tuhanmu, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, dengarlah hai orang Israel. Bahwasanya Tuhan itu Esa. Itu penekanan yang memang menjadi hukum yang utama dan terutama di dalam kalangan umat Yahudi tentang keesaan Tuhan. Apakah setelah kedatangan perjanjian baru, apakah setelah kedatangan Isa Al-Masih, itu ditiadakan? Tidak. Kenapa tidak dikatakan? Karena ketika Isa ditanya oleh orang-orang Israel tentang hukum yang utama, Isa merujuk kepada ayat itu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kalau berbicara konsep Tritunggal, lah itu beda lagi. Itu bisa kita bahas di lain kesempatan gitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam inilah yang kemudian
memang harus kita terbuka untuk mempelajarinya. Kita tidak perlu alergi dengan hal-hal yang demikian, gitu ya. Kita berbicara tentang Quran pun, baik saudara-saudara Kristen mau berbicara Quran, ya kita tidak perlu alergi. Tetapi jangan sampai kita menafsirkan seenaknya sendiri, masuk ranah penistaan di penjara, kayak gitu kan. Gitu. Jadi harus juga tetap dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang memang sudah ditentukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Semoga bisa memuaskan saudara-saudara sekalian. Tapi kalau memang masih ada waktu, ada hal yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Terima kasih Pak Taufik. Gimana teman-teman? Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Silakan untuk angkat tangan, raise hand teman-teman. Atau kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupi. Oke. Sebaiknya kita yang di kolom komentar itu sudah dibacakan tadi ya, Mbak Hayuni Amalia. Oke, sebetulnya sudah tidak ada yang bertanya. Saya terima kasih pada Pak Taufik atas pemaparannya dan terima kasih untuk teman-teman semua atas respon-respon yang diberikannya. Saya sebagai moderator, saya cukupi dan saya kembalikan kepada rekan saya, Fitri Alistiqomah. Terima kasih kepada saudara saya Hisam dan juga kepada narasumber kita yaitu Pak Taufik Hidayat dan juga teman-teman yang sudah menanyakan pertanyaan yang membuat diskusi ini semakin panas. Jujur saya sendiri awalnya juga pernah mendengar tentang Injil Barnabas yang dimaksudkan yang katanya paling mendekati sama dengan Al-Quran, tapi ternyata setelah mendengar pemaparan dari Pak Taufik, ternyata itu cukup dipertanyakan karena termasuk dalam ya Injil yang dipalsukan seperti itu. Jadi teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir di acara Peace Dialog yang diselenggarakan sama YIPC Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Sebelum sebenarnya kita ini sudah mencapai ke mana ya? Ke akhir acara yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, saya persilahkan kepada Kak Alin untuk memimpin doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih banyak untuk Pak Taufik, untuk Hisyam, untuk Fitri, dan juga Anissa yang fasilitasi kita semuanya sangat diberkahi dengan acara ini, membuat kita terus mau belajar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur untuk pelajaran-pelajaran baru. Hari ini kami berdoa biarlah Engkau terus menuntun kami untuk terus juga belajar untuk mempelajari kitab suci kami dengan hikmah Tuhan. Kami berdoa supaya pembelajaran ini juga menolong kami untuk memiliki hati yang damai, pikiran yang damai, dan semangat untuk terus belajar di dalam keberagaman. Kami menyerahkan Pak Taufik, Hisyam, dan Fitri, dan kami semua kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk proses belajar ini, dan kami berdoa supaya Engkau memberikan kami kedamaian di tengah keberagaman. Amin. Terima kasih kepada Kak Alin. Semoga dengan doa penutup ini membuat kita segala harapan kita yang diharapkan kita semua dapat dikabulkan oleh Tuhan. Dan sebelum menutup acara ini, sebenarnya teman-teman jangan lupa kalau misalnya para peserta semuanya tertarik nih untuk ikut dalam acara diskusi dialog antar agama secara langsung, bisa langsung daftar aja di acara National Interfaith Peace Camp yang diselenggarakan oleh YIPC Indonesia di Yogyakarta pada 21 hingga 23 Januari 2023. Teman-teman juga jangan lupa untuk
untuk ceklah di Instagramnya YIPC Center dan juga YIPC Indonesia untuk tahu bertanya-tanya, untuk mencari tahu apa sih itu youth camp, peace camp yang diselenggarakan sama YIPC. Setelah itu juga jangan lupa untuk cek kolom komentar untuk mengisi form presensi untuk mendapatkan sertifikat. Akhir kata, saya sendiri sebagai Fitri Aliskoma bersama dengan Hisham, Kak Anissa, dan juga Kak Alim, serta YPC Indonesia sendiri meminta maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisalam. Salam. Salam, terima